Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagas Putra Prayoga dari kelas 11 TEB SM1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, makna hubungan internasional, sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Yang kedua faktor internal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara. Yang keempat, politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia bebas bergaul dengan negara maupun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau dua negara, original dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan multilateral banyak negara. Kerjasama original: A. Kerjasama RI atau Earth Summit bisa disingkat EAS. Yang kedua, Southwest Pacific Dialogue atau SWPD, sebagai upaya menjabati sekaligus mempererat hubungan antar negara-negara di kawasan ASEAN. Sedangkan SWPD beranggota 6 negara, yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timur Leste. Kerjasama multilateral: yang pertama, A. Konferensi Asia atau Afrika. Negara-negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara penjajahan. Diplomasi didefinisikan sebagai proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Negosiasi suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Multilateral disebut diplomatic
Konferensi atau perundingan tidak resmi yang disebut Corridor Club. Perkenalkan, nama saya Danu Sitopambudi dari kelas TBSM 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, PBB berperan dalam pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara, mengawasi perjanjian Renvi. Yang kedua, PBB membentuk UNSI atau United Nation Commission Indonesia, menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda serta membawa Indonesia dan Belanda ke perundingan Royen. Yang ketiga, PBB membentuk UNTER atau United Nation Temporary Executive Activity Administrator sementara Irian Barat pada tahun 1962. Yaitu C, berperan aktif Indonesia. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjadi sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. 2. Yang kedua, Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DK PBB. Yang ketiga, Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB. 4. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB. 2. Peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, pembentukan ASEAN didirikan sebagai